Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam doa pagi Sabtu 26 Juli 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kalau pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah sungguh Engkau tolong untuk kami boleh mengerti dan kami boleh sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalamnya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ia pergi hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tak seorang pun boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, sangat risaulah hati ratu. Ia mengirim pakaian supaya dikenakan pada Mordekai dan supaya kain kabung ditanggalkan darinya, tetapi ia tidak menerimanya. Ester lalu memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan untuk melayani dia. Ester memberi perintah kepadanya untuk menemui Mordekai dan menanyakan apa arti dan sebab hal itu. Lalu keluarlah Hatta menemui Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta banyaknya perak yang dijanjikan Haman untuk ditimbang bagi perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka, ia serahkan kepada Hatta untuk diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Hatta juga disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon kasih karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Ester menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah,
Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mordekai lalu pergi dan melakukan sama seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berkabung adalah ungkapan duka yang terjadi setelah kematian orang yang terkasih atau situasi buruk lainnya. Pada bacaan kita hari ini dalam kitab Ester pasal 1, demikianlah firman Tuhan. Berkabung adalah ungkapan duka yang terjadi setelah kematian orang yang terkasih atau situasi buruk lainnya. Pada bacaan kita hari ini dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17, Mordekai mengetahui upaya Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dia sangat sedih sampai menangis, mengoyakkan pakaiannya, serta memakai kain kabung dan abu. Dia berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Mordekai meminta Ester sepupunya untuk menghadap raja untuk memperoleh belas kasihan raja. Walaupun Ester seorang ratu, dia tidak bisa sembarangan menghadap raja. Maka Ester mengajak Mordekai dan orang-orang Yahudi berpuasa untuk dia, supaya Allah memberikan kekuatan, keberanian, dan hikmat dalam menghadapi situasi yang sangat berbahaya ini. Ketika kita menghadapi suasana berkabung, karena kematian dari orang yang sangat dekat dan sangat kita kasihi. Mungkin orang itu adalah orang tua kita, pasangan hidup kita, saudara kita, atau anak kita. Pada saat itu kita merasakan kehilangan yang sangat mendalam, karena mereka tidak lagi berada bersama-sama dengan kita. Ada banyak ungkapan perasaan berkabung yang kita lakukan. Contohnya, kita menangis, kita menulis kenangan tentang almarhum di media sosial atau yang lainnya. Karena kedekatan kita dengan almarhum membuat kita merasa kesedihan yang mendalam. Kita larut dalam kesedihan itu, sehingga kadang-kadang semangat kita hilang karena kita terlalu sedih. Tapi marilah kita belajar dari Ester yang ketika mendengar berita yang menyedihkan, bukan cuma larut dalam kesedihan, tetapi dia mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa. Berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdiam diri di hadapannya dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mendapat penghiburan dan kekuatan. Dengan berdoa, kita merasakan kehadiran Tuhan yang terus menopang pada saat badai melanda hidup kita. Kita akan kuat menghadapi kesedihan kita ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan selalu bersedia menghibur kita, menolong kita, dan menguatkan kita.
ketika kita menghadapi kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu lagu pada saat ini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari lagu yang tadi kita dengar? Ketika badai melanda hidup kita, ketika hidup kita terasa penuh dengan kabut, kita percaya ada pelangi kasih Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Biarlah sungguh pada saat ini, ketika kita dalam masa berkabung ataupun kita merasa kesulitan, kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami ketika kami mengalami masa perkabungan, di mana kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hati kami kepadamu,
untuk dihibur. Biarlah sungguh masa perkabungan kami itu tidak membuat kami larut di dalam kesedihan kami. Tapi kami boleh bangun dan kami boleh kembali merasakan semangat di dalam kehidupan kami. Kau tolong untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini merasakan kesedihan karena kematian orang yang dikasihinya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong, Engkau jamah mereka. Engkau berkati setiap obat-obatan yang diminum. Biarlah sungguh Tuhan, melalui jamahan tangan-Mu, mereka boleh disembuhkan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, supaya mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan selalu ada bersama-sama mereka ketika mereka mencari pekerjaan ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami sungguh Tuhan pada saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biar Engkau tolong untuk presiden, untuk setiap menteri-menterinya. Mereka boleh sungguh-sungguh bekerja untuk menolong setiap bangsa Indonesia ini. Tolong untuk mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalamnya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.